sekalian, karirnya dimulai dengan bergabung bersama PwC Consulting sebagai satu-satunya lulusan dari Indonesia. Selamat malam, saudara-saudara rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada JCI atas apresiasi yang telah diberikan. Sebetulnya saya merasa masih banyak orang yang jauh lebih layak menerima apresiasi ini. Namun apresiasi ini saya terima sebagai bentuk penerimaan terhadap rekan-rekan yang sudah melakukan hal-hal yang kita lakukan bersama, terutama dalam bidang environmental. Terima kasih kepada JCI juga. Seperti yang tadi dikatakan di awal mula acara ini, bahwa salah satu kunci adalah networking. Dari acara malam ini pun, saya baru tahu, saya duduk dengan saudara Taufan sendiri yang ternyata adalah preskom dari Indonesia Clean Energy. Beliau jauh lebih melakukan banyak hal yang penting untuk environmental di Indonesia. Kadang kalau kita menyebut environmental itu lingkungan, hanya lebih karena Greenpeace, pencinta lingkungan atau segala macam. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Kita banyak belajar bahwa selama 5 tahun ini, sejak saya mulai berwira swasta, sesuai dengan apa yang menjadi pedoman dari JCI itu sendiri untuk mengembangkan kewirausahaan, barulah saya menyadari bahwa untuk environment digalakkan pun harus ada campur tangan dari pelaku bisnis. Dalam hal ini kita semua sebagai wirausahaan atau wirausahawati muda. Jadi saya merasa saya bangga menjadi bagian dari CCI. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa saling mengenal, kita bisa saling mengembangkan apa yang menjadi talenta dari kita masing-masing untuk kemajuan bangsa ini. Untuk penutupnya saya hanya mau cerita pengalaman saya selama 5 tahun bolak-balik ke Indonesia Timur. Saya banyak belajar bahwa mungkin kalau kita yang ada di Jawa, kita take it for granted. Kita sudah mengalami pembangunan selama lebih dari sejak tahun 1945. Kita menikmati apa basic need, kebutuhan dasar yang ada. Tapi masih banyak saudara-saudari kita yang di Indonesia Timur, yang basic need seperti listrik pun mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan. Sebagai gambaran untuk penutup, ada satu statistik yang mungkin banyak dari kita tidak tahu, karena kita di Jawa banyak menikmati listrik. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita di Indonesia Timur, rasio elektrifikasi di Indonesia Timur sekarang masih di sekitar 50%. Itu artinya masih ada setengah dari populasi di Indonesia Timur, saudara-saudari kita yang tidak menikmati listrik. Saya pernah mengalami 2 malam di Pulau Sumba, itu setelah jam 6, memang gelap sekali, tidak ada listrik. Oleh karena itu saya ingin mengajak, karena JCI mempunyai talenta orang-orang yang capable di bidangnya masing-masing. Seperti tadi saya dengar juga Pak Hani, saya sangat terharu juga dari Amerika kembali ke sini. Itu juga salah satu alasan saya juga, maksudnya kita harus memberikan kontribusi kepada tempat di mana kita dilahirkan. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara semua, mungkin dengan background masing-masing, untuk bersama-sama memajukan bangsa kita yang tercinta. Terima kasih JCI. Selamat malam. Untuk kategori Contribution to Children, World Peace and or Human Rights, kami undang Lokal Presiden Zulfikar dan Lokal Presiden Wulan untuk membacakan siapa pemenangnya. Selamat malam semuanya, good evening. Selamat malam buat fellow JCs, I love you. Oh ini curang ini, giliran cewek yang ngomong baru dijawab.
penghargaan untuk kategori Contribution to Children, World Peace, and or Human Rights. Yaitu kepada Niputu Eka Wiryastuti. Dia menyatakan rasa bangganya karena Kabupaten Tabanan sedang dilirik pemerintah pusat menjadi calon wakil percontohan nasional gemar makan ikan tingkat nasional. Untuk merealisasikan program itu, tidak tanggung-tanggung. Sejak setahun lalu, ia sudah melakukan budidaya ikan lele. Selamat malam, Philogesis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya di sini. Jadi, yang menerima penghargaan ini adalah Ibu Bupati Tabanan, Ibu Eka Wiryastuti, dan di sini kami mewakilkan karena beliau mendapatkan tugas untuk mendampingi Bapak Gubernur yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Tapi beliau menitip pesan pada saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GCI Indonesia atas penghargaan ini dan semoga GCI Indonesia bisa memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan young entrepreneur di Indonesia. Bravo GCI Indonesia, terima kasih. Untuk kategori Humanitarian and or Voluntary Leadership, kami undang National Executive Vice President Guntur bersama National Vice President Agung dari Bali. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Guntur? Mungkin Anda bisa menyampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih karena GCI ini adalah sebuah organisasi yang dilandasi oleh brotherhood. Sehingga brotherhood ini kemudian yang juga melandasi kita untuk setiap saat memberikan inspirasi kepada rekan kita sekalian, termasuk ngerjain temen gitu. Baik, terima kasih. Jadi nominasi yang akan kita bacakan pada malam hari ini adalah Humanitarian and or Voluntary Leadership. Dan pemenangnya adalah musik. Agak serem dikit. Dengan inisial T, E, N, R, yaitu Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko. Kami persilakan.
Tadi sebelum naik dapat pesan dari NP untuk mengangkat pialanya. Jadi langsung kita angkat sebelum lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Nama budaya Wilujeng Dalu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Your Excellency, Mr. Keng Wong, Vice President of JCI. Yang kita hormati, cintai dan banggakan, National President of JCI. Lalu National Immediate Past President, Local President dari Solo dan beberapa daerah. Chairman TOYP, congratulations atas acaranya. Teman-teman KNPI, di sini ada sahabat setia kita, Ketua KNPI Solo, Bung Hersu Prabu, dan rekan-rekan yang lainnya, baik dari DPP KNPI, Mbak Rinjani dan Mas Baban. Teman-teman Karang Taruna, Mas Surya, dan para tamu lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga para finalis, top 10 finalis, luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan untuk 9 finalis yang lainnya. Saya jujur saja diberi tahu tentang award ini 2 minggu yang lalu. Dari Mas Baban, Kang Baban, salah satu finalis juga. Saya itu seperti beberapa rekan-rekan yang lainnya, tidak merasa pantas untuk menerima award yang title-nya sangat prestis ini. Voluntary and Humanitarian Award. Karena di dalam KNPI, di dalam Karang Taruna banyak sekali teman-teman pemuda Indonesia, dan saya lihat juga di sini di JCI yang menurut saya lebih banyak berkorbannya dibandingkan saya sendiri. Tapi saya sangat menghargai award ini karena memang kerja keras pemuda Indonesia harus kita hargai, dan saya menganggap JCI ini tidak memberikan award ke saya secara langsung, tapi ke seluruh pemuda-pemudi Indonesia di seluruh Indonesia yang memang memiliki semangat dan jiwa tinggi dalam membangun kehidupan sosialnya. Saya juga sangat bangga berada di tengah-tengah the 9 other finalists. Tadi kita mungkin belum sempat saling mengenal, tapi setelah saya dengar speech-nya masing-masing, pidatonya masing-masing, setelah saya baca rekam jejaknya, saya sangat terharu. And telling you the truth, I'm very proud to be among all of you 10 outstanding youth person. Tapi sepertinya tugas kita belum selesai. Ini baru setengah jalan, karena teman-teman JCI memiliki aspirasi yang sangat tinggi untuk memenangkan The International TOYP. Dan saya yakin melihat profil-profil rekan-rekan, saya nggak ingin janji, tapi kita akan coba kerja keras. 10 di antara kita ini salah satu harus menang. Tidak perlu saya, tapi saya yakin teman-teman yang lainnya memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Kami di KNPI dan Karang Taruna memiliki satu kekhawatiran yang besar. Selama 66 tahun Indonesia merdeka, belum pernah ada seorang pemuda Indonesia yang memimpin organisasi internasional. Anggaplah itu JCI, anggaplah itu WAY, World Association of Youth, bahkan pemuda ASEAN. Tidak ada seorang pemuda Indonesia 66 tahun merdeka yang memimpin organisasi-organisasi tersebut. Jadi kami di KNPI dan Karang Taruna saat ini sedang mendorong bagaimana teman-teman yang memiliki kualitas yang tinggi ini harus mampu beredar di dunia internasional. Dan itu sangat kita butuhkan sekali. Karena Indonesia contohnya dibandingkan Malaysia, jujur saja Malaysia tidak ada apa-apanya.